Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami, ibadah pagi lawatan Tuhan. Engkau berkati jalannya ibadah ini agar berjalan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Berkati juga yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dia dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Yesus Maha dahsyat. Yes, haleluya. Kita pada pagi hari memiliki semangat yang baru. Kita diberkati Tuhan terus setiap harinya. Yang mungkin sedang bekerja atau sedang sekolah dan lainnya, yang dalam melakukan aktivitas kita percaya kita selalu diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia 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 namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Haleluya. Kita mendapatkan semangat yang baru, kan Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Sekarang waktu kita akan masuki firman Tuhan. Untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Kita akan kasih pujian.
Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus,
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih bila pagi hari ini kembali kami boleh memiliki kesempatan untuk beribadah dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu pada pagi hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami boleh mengalami lawatan-Mu. Karena itu Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami. Dan ketika firman-Mu diberitakan saat ini, biarlah hati kami siap, baik siap diubahkan, siap dikuatkan, diteguhkan, dan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dari awal sampai dengan akhirnya, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan hari ini. Saya hendak membagikan sebuah kisah di dalam Alkitab, dan kisah hari ini, pagi lawatan Tuhan hari ini akan berlanjut nanti, atau perenungannya akan berlanjut nanti pada hari Kamis, pada waktu Kamis malam, pada waktu ibadah VIP. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara enggak hanya hari ini mengikuti ibadah PLT, tapi hari Kamis nanti juga mengikuti ibadah VIP. Nah, saya rindu ketika ibadah-ibadah tengah minggu seperti ini adalah menjadi ibadah yang merupakan kita lebih memahami lagi, lebih dalam lagi, atau boleh disebut PA, sejenis PA gitu, memahami lebih dalam lagi Alkitab yang kita baca setiap hari, dan kita akan mengupas tuntas gitu ya. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau kita juga merenung-renungkan ya, kalau saudara membaca firman Tuhan entah mulai dari sekolah minggu sampai sekarang ya, kisah-kisah di Alkitab itu sangat menarik. Kisah yang kalau dibikin drama atau sinetron Kristen itu kalau saya pernah membayangkan kalau saya punya uang untuk menjadi produser, saya akan bikin kisah yang diambil dari Alkitab yang demikian luar biasa dahsyatnya, yang efeknya bukan saja menambah rasa penasaran kita atau kita ingin mengikuti lebih lagi kisah selanjutnya, tapi lebih dari itu, efeknya itu mengandung kehidupan. Nah, seperti misalnya hari ini ingin saya bagikan ya. Alkisah ini yang saya bagikan ini bukan hanya Alkisah itu dongeng, tapi about the truth, about tentang kebenaran gitu ya, tentang yang kenyataan, about the fact yang ada di fakta yang ada di Alkitab ya. Alkisah ada di dalam Alkitab ada kisah sepasang saudara kembar. Ya, saudara, kalau Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live chat boleh nanti komen kalau udah menemukan, oh ini saya tahu kisahnya tentang siapa gitu ya, silakan. Meskipun mungkin nanti kita lihat ada hadiahnya apa enggak penting, yang penting saya ingin saudara, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live ini boleh komen di live chat ya. Nah, kisah ada saudara kembar yang sejak dalam kandungan mereka itu sudah tanda kutip berantem gitu, bertolak-tolakan di dalam kandungan ibunya. Nah, lalu di dalam kisah saudara kembar ini mereka mengalami dalam perjalanan masa muda mereka sejak kecil, mereka mengalami apa yang disebut dengan salah pola asuh karena ada pilih kasih di dalam keluarga. Pilih kasih di sini adalah bapaknya lebih sayang kepada kakaknya yang sulung, sementara ibunya lebih sayang kepada adiknya yang bungsu. Nah, ini kadang-kadang kita juga nggak sadar kita melakukan itu ya di dalam kehidupan rumah tangga kita ya. Bapak Ibu tahu gak, enggak cuma itu aja, hari-hari berlalu
si kakak ini yang dia meremehkan dia sebagai kakak sulung, dia menjual hak kesulungannya hanya karena dia kehausan, kelaparan karena habis berburu dan dia menemukan adiknya adiknya itu punya hobi yang beda dengan dia. Dia punya hobi, kakaknya punya hobi berburu, adiknya punya hobi masak di rumah dan sebagainya ya. Nah, tetapi suatu hari pulang dari berburu, wah ini ceritanya menarik. Pulang dari berburu, dia kelaparan, kemudian dia minta semangkok kacang merah kepada adiknya. Adiknya yang terbiasa licik karena ya orang harus bertahan. Dia harus survive karena dia merasa ya aku nggak dikasih bapakku, karena itu aku harus licik, smart. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa menyalahkan orang, nggak bisa menghakimi tanpa mengetahui latar belakangnya. Dia smart sekali, dia berkata, oke, kalau engkau kakak, kalau engkau mau kacang merah ini jual atau tukar hak kesulunganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kisah lain lagi yang mungkin pernah kita dengar. Hak kesulungan itu bagi orang Israel dan sampai sekarang secara rohani itu sesuatu yang tidak boleh dipermainkan, sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai anugerah dan sebagainya. Kisah ini berlanjut sampai berakhir dengan akhirnya bapaknya itu memberikan berkat maunya kepada anak sulung, tapi karena si adik ini menipu atau dia pura-pura jadi kakaknya, sehingga yang mendapat berkat itu adalah sang adik. Nah, tentu saudara, Bapak Ibu Saudara bisa menebak ini kisah tentang siapa? Betul sekali, kisah tentang Yakub dan Esau. Esau kakaknya, Yakub adiknya. Nah, kisah Alkitab ini adalah kisah yang bercerita tentang salah pola asuh, bercerita tentang masa lalu yang penuh dengan konflik yang tidak menyenangkan, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketakutan, air mata, sakit hati, dan perpisahan yang menyakitkan. Nah, ayo kita baca firman Tuhannya di dalam Kejadian 32 ayat 10 sampai 12. Ada baiknya nanti Bapak Ibu Saudara baca semuanya mulai dari ayat 1 sampai selesai, supaya kalau engkau belum tahu kisahnya, engkau lebih mengerti apa yang hendak saya bagikan hari ini. Ya, Kejadian 32 ayat 10 sampai 12 ini menceritakan sudah perpisahan yang sudah lama karena kebencian, karena sakit hatinya si Esau kakaknya kepada Yakub, sehingga Yakub harus lari ke tempat yang jauh, kalau enggak dia dibunuh, kalau enggak balas dendam dari sang kakak adalah sangat menakutkan. Kebencian itu menimbulkan ketakutan. Nah, kemudian ayat ini berbicara bagaimana masa lalu itu harus sudah mulai diselesaikan, ya. Tentu saja kita juga begitu. Kalau engkau enggak mau menyelesaikan masa lalumu yang enggak menyenangkan, kalau engkau enggak mau dengan bahasa yang baik sekali, saya akan katakan bahasa yang indah, berdamai. Kalau engkau enggak mau berdamai dengan masa lalu, saya enggak yakin engkau bisa meneruskan hidupmu. Ya, oke, saya akan baca Kejadian 32 ayat 10 sampai 12. Ayat 9 di sini dikatakan, saya mulai baca ayat 9 dulu ya. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah-Allahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku. Jadi Allah berfirman kepada Yakub untuk pulang ke Kanaan. Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Karena percaya, Yakub mentaati firman Tuhan, ya. Jadi Allah memerintahkan, sudah bereskan masa lalumu, pulang ke tanah tempat engkau berasal, ke tempat orang tuamu, ke tempat kakakmu hidup, yaitu Kanaan. Kemudian ayat 10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima, ini kata Yakub, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Ya, dia berdialog dengan Tuhan, dia berkata, aku ini tidak layak menerima kasihmu. Hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Dulu dia meninggalkan Kanaan, meninggalkan kampung halamannya, enggak bawa apa-apa, hanya sebuah tongkat. Dia kembali membawa kekayaan, keberhasilan. Nah, Bapak Ibu sampai di sini dulu, keberhasilan
harta, keberhasilan, kesuksesan jasmani itu tidak akan menjamin seseorang bahagia ketika dia belum menyelesaikan masa lalunya, ketika dia belum berdamai dengan masa lalunya. Sampai di sini dulu saya ingin membagikan begini. Ketika orang memiliki kenangan masa lalu yang tidak menyenangkan, itu harus diselesaikan karena apa? Hal-hal yang buruk dari masa lalu kadang-kadang itu menimbulkan trauma. Ada sebagian orang yang cukup kuat, resilient istilahnya, resiliensinya tinggi gitu ya. Dia bisa bertahan dan oke, masa lalu ya udah dilupakan. Tapi ada sebagian orang yang tidak bisa melupakan masa lalunya dan menimbulkan trauma sehingga dia tidak bisa bergerak maju atau hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya itu mengalami kesulitan gara-gara dia belum menyelesaikan masa lalunya yang tidak baik. Jadi dia harus berdamai dengan masa lalunya supaya dia kembali bergerak maju. Contoh, ada sebagian orang yang misalnya hal kecil ya, mulai dari hal yang sederhana. Ada orang yang gak bisa melihat merahnya darah ketika dia menolong orang kecelakaan atau digambar atau dia gak mampu bahkan untuk donor darah misalnya, dia nggak mampu melihat darah karena masa lalunya mungkin waktu kecil dia pernah melihat kecelakaan orang yang dikasihinya di depan matanya sehingga dia menimbulkan trauma yang belum diselesaikan sampai dia dewasa, dia nggak bisa move on gitu ya. Ada lagi juga nih orang nih seperti ada di jemaat kita yang ketika masa lalunya dia kaget. Tidak sengaja dia melihat ondel-ondel. Nah saudara tahu di Betawi, ondel-ondel Betawi itu ada orang yang lucu, anak kecil malah seneng ngikutin. Tapi ada orang-orang yang gak bisa. Ketika dia lihat ondel-ondel ya, ini ada sebuah cerita yang terjadi pada jemaat kita juga ya. Ketika dia melihat ondel-ondel dia lari. Bahkan suatu hari dia menceritakan nih seorang jemaat kita mengatakan ketika dia melihat ondel-ondel sedang naik motor cepet-cepet dia lari, dia tinggal tuh motor di pinggir jalan karena dia takut melihat ondel-ondel. Itu trauma masa lalu yang belum dia selesaikan. Atau yang pernah saya alami sendiri. Saya berjuang untuk ketika menyeberang jalan tuh saya enggak deg-degan, enggak ketakutan. Sering saya enggak mau melewati jalan harus menyeberang. Saya lebih senang melewati jembatan penyeberangan atau nunut orang nyebrang. Sampai sekarang kadang-kadang itu masih terjadi. Karena apa? Waktu kecil saya pernah mengalami ketika menyeberang jalan waktu masih SD itu saya ingat menyeberang jalan sudah noleh kiri kanan udah hati-hati tetapi tiba-tiba ketika di tengah jalan ada motor yang hampir menabrak saya dan rasanya hati saya itu rontok, jantung saya itu rontok, di depan saya itu motor tuh berhenti. Sejak saat itu saya ketakutan ketika menyeberang jalan dan banyak lagi saya tahu kisah Bapak Ibu Saudara tentang trauma-trauma masa lalu. Itu mungkin yang ringan yang enggak begitu mengganggu. Tapi ada hal-hal yang kepahitan atau hal-hal yang masa lalu yang enggak bisa dilupakan. Misalnya ketika seorang anak yang masih kecil, dia melihat ibunya di KDRT dipukulin oleh bapaknya. Sampai ketika dia dewasa itu membekas, atau seorang bapak atau seorang laki-laki ketika dia masih kecil, anak perempuan atau laki-laki ya masih kecil, dia melihat bagaimana dominasi ibunya itu sampai membuat bapaknya itu tidak berharga di rumah. Mungkin ibunya mengatakan kata-kata kasar, bahkan ibunya memukul bapaknya misalnya seperti itu. Tahu nggak hal-hal yang berat. Kalau hal ringan mungkin bisa diatasi, tapi hal-hal yang berat seiring berlalunya dengan waktu, masa lalu yang berat yang tidak bisa diselesaikan itu bahkan menimbulkan efek yang merusak. Misalnya seperti tadi saya katakan seorang anak yang melihat ibunya suka dipukulin atau ibunya lebih mendominasi di dalam rumah tangga sehingga malah ibunya yang mukulin bapaknya misalnya. Itu membuat, ini contoh meskipun tidak semua, membuat anak itu kadang-kadang akhirnya berpikir dia tidak mau menikah ataupun dia mau menikah dengan sesama jenis. Dia hanya mau menjalin hubungan dengan sesama jenis yang kita kenal dengan homoseks atau lesbian misalnya. Itu produk kebanyakan selain lingkungan, orang-orang yang lebih senang bergaul atau jatuh cinta atau menikah dengan sesama jenis itu memiliki masa lalu yang belum diselesaikan.
kepahitan masa lalu yang belum didamaikan dengan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa lebih jauh lagi, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga mungkin pernah mengalami seperti yang saya alami, dibully mungkin waktu kecil, waktu masih muda, atau dilecehkan secara seksual dan sebagainya. Itu harus kita selesaikan. Sekalipun membutuhkan proses, ya. Harus kita selesaikan. Nah, kita belajar dalam kisah yang hari ini kita pelajari, yaitu tentang masa lalu dari Yakub yang tidak menyenangkan. Dia bukan hanya dia tahu bahwa kakaknya membenci dia. Mungkin dia juga membenci dirinya sendiri karena dia sudah terlanjur menipu, mendengar anjuran mamanya. Ini saya bilang salah pola asuh. Mamanya bilang, udah kamu harus menerima berkat, kamu pura-pura menjadi kakakmu pakai pakaian bulu supaya berbulu gitu kan. Kakaknya berbulu, nanti benar aja dipegang sama bapaknya, kok ini bulunya kok seperti bulunya ini ya, kok baunya kok kayak bukan baunya si Esau gitu dan sebagainya. Nah, kemudian dia akhirnya dia harus terpisah berpuluh-puluh tahun, dan ada masanya dia akan mulai mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemulihan pertama itu kita melihat dalam Kejadian 32 ayat 1. Ya, kita lihat, saya bacakan Kejadian 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Pertama, titik balik, atau saya katakan ketika dia mau mulai berdamai dengan masa lalu, itu diawali dengan perjumpaan yang memulihkan. Kalau dalam kisah ini Yakub berjumpa dengan malaikat-malaikat Allah. Tidak disebutkan bagaimana dia berjumpa dengan malaikat Allah. Yang pasti kan malaikat itu nggak bisa sembarang orang bisa melihat dengan mata telanjang. Mungkin Yakub memiliki karunia atau penglihatan, sehingga dia bisa melihat malaikat Allah. Dan yang pasti ketika dia bertemu dengan malaikat Allah dalam keadaan ketakutan, ragu-ragu mau ketemu dengan kakaknya yang membenci dia tahu kakaknya marah besar sama dia enggak tahu sekian puluh tahun apakah kemarahannya mereda atau sudah selesai, dia enggak tahu. Tapi setiap orang ketika memiliki masa lalu yang enggak baik karena kesalahannya pasti merasa bersalah, kadang-kadang membenci dirinya. Tetapi seperti Yakub berjumpa dengan malaikat-malaikat Allah, kemudian dia mendapat kekuatan. Kita pun, saya akan katakan pada Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau berdamai dengan masa lalu, kita harus mengalami perjumpaan yang memulihkan. Dengan siapa? Jangan mengharapkan kita akan berjumpa dengan malaikat Allah seperti Yakub. Enggak usah gitu, enggak setiap orang. Puji Tuhan kalau ada yang memiliki anugerah dapat penglihatan terus dipulihkan kehidupannya, masa lalu bisa dilupakan, kepahitan masa lalu ya, atau hal-hal yang tidak menyenangkan masa lalu bisa dilupakan misalnya. Tetapi perjumpaan yang memulihkan yang harus pertama Bapak Ibu Saudara alami adalah perjumpaan dengan Kristus Yesus. Itu yang pertama. Perjumpaan dengan Kristus Yesus itu akan mengawali kehidupan kita, karena kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Karena apa? Ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seperti menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru. Melupakan yang pahit yang lama, kemudian menatap masa depan di depan yang penuh harapan, masa depan yang indah bersama Kristus. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Saya akan bacakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini ketika kita bertemu, mengalami perjumpaan dengan Kristus, dengan Yesus, menerima Dia, memutuskan menerima Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Saat itulah
awal titik balik kita berdamai dengan masa lalu kita. Kemudian apa? Tidak cukup setelah berjumpa kita diam aja. Ada banyak hal yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita akan melepaskan beban masa lalu kita yang merintangi kita untuk maju. Kesakitan, kepahitan, kebencian, menyalahkan diri sendiri, mungkin trauma masa lalu, kebencian kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, yang melukai kita, itu kita tinggalkan, bahkan kita tanggalkan bebannya dan kita terima itu masa lalu sebagai histori, sebagai sejarah yang mungkin saya katakan tidak bisa mungkin dilupakan. Tidak usah susah payah melupakan ketika engkau bisa menanggalkan masa lalumu di dalam Kristus dengan pertolongan Kristus. Pelan-pelan itu engkau akan melupakannya sendiri tanpa engkau bersusah payah. Atau dengan kata lain kadang-kadang engkau ingat tapi engkau sudah tidak sakit hati lagi. Tidak pahit lagi. Engkau menerimanya sebagai sebuah histori, sejarah masa lalu. Yaitu menanggalkan itu hanya bisa dilakukan ketika kita melepaskan pengampunan. Mengampuni orang yang menyakiti kita. Mengampuni juga diri kita sendiri kalau kita yang melakukan kesalahan di masa lalu. Ada orang-orang yang gak melakukan kesalahan, tapi dia merasa bersalah karena dia pikir aku dibully karena aku salah. Iya sih, misalnya ada korban-korban pelecehan seksual akan berkata mungkin di masa lalunya dia mengalami pelecehan seksual masih ketika dia masih kecil atau masih muda. Mungkin dia secara berlangsungnya waktu ada yang berkata, iya ya, itu mungkin gara-gara aku, salahku berpakaian yang enggak sopan, misalnya terlalu terbuka. Padahal saudara, Bapak Ibu Saudara, menurut survei, orang korban pelecehan seksual itu bukan karena dia berpakaian mini atau terbuka, berpakaian yang sensual, bukan. Ada banyak orang bahkan yang tertutup sekali itu menjadi korban pelecehan. Nah itu pertama yang mau saya ingatkan, lupakan, maafkan, terimalah keadaan masa lalumu itu, lepaskan pengampunan, baik mengampuni orang yang menyakitimu, itu sulit. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan perjumpaan dengan Tuhan engkau memiliki Roh Kudus yang memberi kekuatan demi kekuatan untuk melewati masa-masa hidupmu menuju proses pemulihanmu. Termasuk di mana engkau memutuskan, aku mau menerima masa laluku sebagai histori, sebagai sejarah. Aku mau mengampuni orang yang menyakiti aku dan aku mau mengampuni diriku sendiri. Lupakan, bukan lupakan, maaf, ampuni, terima masa lalu yang menyakiti itu, ampuni dirimu sendiri, ampuni orang yang menyakiti engkau. Dan jangan pernah lari. Kemanapun engkau lari, ada orang yang lari dari kenyataan, lari dari masa lalu dengan berbagai sikap yang dia mungkin misalnya orang yang disakiti di masa lalunya dengan seorang yang disakiti oleh laki-laki, seorang perempuan disakiti laki-laki, dia lari, dia tidak mau ketemu dengan laki-laki, tidak mau berpacaran, tidak mau menikah. Kemanapun engkau pergi, engkau akan menemukan bahwa itu tidak mungkin. Kehidupan bukan seperti itu. Atau ketika seseorang menemukan bahwa di masa lalunya dia suka dibully, kemudian dia mau lari, dia misalnya mau pindah sekolah karena dia dibully di sebuah sekolah tertentu dan tidak bisa menyelesaikan di masa lalunya waktu itu, kemudian dia pindah ke sekolah lain. Apakah itu menyelesaikan? Enggak. Saya katakan ketika engkau mengalami sesuatu yang pahit di masa lalu, jangan pernah melarikan diri dari kenyataan. Hadapi. Saya katakan hadapi segala apa yang pahit itu, hadapi kenyataan, terima. Saya tidak bilang harus melupakan, tetapi ketika engkau menerima, melepaskan pengampunan, mengampuni orang yang menyakitimu atau mengampuni keadaan, mengampuni yang terjadi di masa lalu dan mengampuni dirimu sendiri, engkau pun akan pelan-pelan bisa, sekali lagi saya katakan bisa. Ketika engkau ingat akan masa lalu yang pahit itu, engkau bisa berdamai dan berkata, oh gitu ya, aku pernah mengalami dibully ya. Oh gitu ya, aku pernah mengalami hampir mencelakai seseorang mungkin ya saudara. Saya sedikit bercerita, saya pernah dibully.
waktu kecil, waktu SMP, waktu masih muda dibully, dan saya merasakan sangat tidak menyenangkan. Buat saya masa SMP saya itu masa yang paling pahit. Karena saya nggak tahu harus curhat kemana. Orang tua saya sibuk dua-dua. Pulang sekolah saya cuma bisa nangis, tidak saya bilang, "Ma, aku mau pindah sekolah." Nggak bisa, uang pangkalnya kan mahal. Saya bilang, "Pak, saya nggak mau sekolah situ lagi." Nggak bisa. Zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, anak-anak lebih nggak punya kuasa. Saya merasa nggak punya kuasa. Saya tiap kali pulang sekolah, apalagi ketika saya jam pelajaran tertentu bertemu dengan anak yang ngebully saya, itu tuh suatu momok, suatu yang menakutkan. Sampai akhirnya ketika saya beranjak dewasa dan saya melupakan itu, bukan karena sengaja melupakan, karena saya bisa berdamai dengan masa lalu saya. Saya kepengen menyelesaikan benar-benar. Saya cari anak yang ngebully saya itu, saya pengen mengukur perasaan saya. Saya cari dan saya mau membangun hubungan rekonsiliasi dengan dia. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya menyadari ketika saya kontak anak itu, "Kamu masih ingat saya enggak?" "Oh enggak, kamu siapa?" Waduh, dia enggak ingat saya. Sementara saya bertahun-tahun mengingat sakit hatinya saya, pahitnya saya karena dia ngebully saya. Mulai dari SMP kelas 1 sampai lulus kelas 3. Lalu singkat kata, saya bahkan bisa mengalami belas kasihan kepada anak ini. Karena saya menemukan anak ini mengalami keluarga yang broken home. Dan dia dari teman-teman alumni saya menemukan juga dia tidak disukai di dalam pergaulan. Ya, saya menaruh belas kasihan dan saya sangat bersyukur dengan keadaan saya. Kalau dipikir-pikir di masa lalu, saya bersyukur saya pernah mengalami rasanya dibully seperti apa sehingga saya bisa tepo seliro atau bertoleransi dengan orang-orang yang pernah dibully. Itu contoh, saudara. Nah, berikutnya saya katakan sekali lagi, jangan lari, hadapi kenyataan tapi terus enggak mandek. Maju terus, hadapi hidupmu, lakukan apa yang baik. Di dalam tahun ini, tema kita, The Year of Joy, itu diambil dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Ayat 6 Mazmur 126 ayat 6 mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata sambil berjalan maju, ya, akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini bicara bukan hanya menabur apa yang ditabur, bisnis kita, keuangan kita, bukan itu aja. Orang yang menabur bisnis, menabur keuangan, menabung gitu misalnya, suatu hari akan menuai. Menerima tabungannya berbunga-bunga misalnya begitu. Tapi enggak hanya itu aja, secara alam roh ketika pernah mengalami masa lalu yang tidak menyenangkan, kita terus maju, kita hadapi, kita ampuni, kita selesaikan, bahkan kita tuntaskan, tapi terus maju. Dan sambil menabur apa? Menabur kebaikan, tetap berbuat baik, tetap mengasihi, menabur apa lagi? Tetap bekerja, mencari nafkah, bukan untuk diri sendiri, untuk memberkati orang lain. Tetap melakukan segala kebaikan. Menabur dengan mencucurkan air mata. Karena kita masih mengingat, masih ada kepahitan, masih ada kekesalan. Tapi kita terus maju, jangan stuck. Terus maju, tetap bersemangat. Semuanya itu akan selesai tepat pada waktunya. Dan Kejadian 32 ayat 9 sampai 10 ya. Saya ajak kembali membaca Kejadian 32 ayat 9 sampai 10. Kembali ke kisah Yakub. Apa yang dilakukan Yakub setelah dia Tuhan memerintahkan kepada dia nih, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih. Nah ini dia berkata ayat 10, Kejadian 32 ayat 10 berkata, dia mengatakan bahwa aku ini sebenarnya nggak layak Tuhan. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan hati itu orang yang sangat mudah dipulihkan. Ya, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia bilang, aku ini nggak layak, dulu aku keluar dari tanah Kanaan, sekarang kembali lagi dalam keadaan berkali-kali lipat diberkati, gitu ya. Kemudian dia berkata begini. Kemudian dia memberikan satu permohonan kepada Tuhan. Lepaskanlah ayat 11 ya, Kejadian 32 ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Nih sebuah doa, sebuah ungkapan hati yang paling dalam yang dikatakan Yakub kepada Tuhan. Jangan-jangan ya, dia berkata, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya.
Nah saudara, tetapi satu hal, dia mentaati firman Tuhan ketika Tuhan berkata kembali ke Kanaan untuk menyelesaikan masa lalunya, berdamai dengan masa lalunya, dan dia mentaati firman Tuhan. Saudara, perlu sekali kita mentaati hidup di dalam firman. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, jangan cuma setelah selesai dibaptis terus selesai. Tapi kita hidup di dalam Kristus, beribadah, mengikuti ibadah tengah minggu seperti sekarang, tidak cukup hari Minggu, mengikuti ibadah SBP, PLT, VIP, mungkin ibadah satelit, banyak sekali ibadah yang GBI Batu Penjuru sediakan untuk Bapak Ibu Saudara bertumbuh secara rohani, supaya rohani saudara semakin hari semakin tua dan menjadi kuat dan menjadi pribadi yang sangat dewasa, sehingga engkau mampu menolong orang di sekitarmu yang tidak memiliki kuasa karena mereka belum berjumpa dengan Kristus. Nah saudara, selain ketaatan kepada Kristus, satu lagi yang perlu kita catat adalah, saya katakan bahwa kenapa yang perlu kita catat adalah kenapa kita membutuhkan terus ibadah setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kalau engkau mau berdamai dengan masa lalu, engkau harus terus menerus di dalam kehidupanmu, dalam proses melupakan atau mengatasi masa lalumu yang pahit itu, terus menerus libatkan Allah dalam hidupmu. Dan membaca firman-Nya, intim dengan Dia. Tadi si Yakub dia curhat, dia bilang, dia mengatakan ketakutannya, kekhawatirannya. Bagaimana kalau Yakub, bagaimana kalau kakakku Esau itu masih benci sama saya? Padahal dia nggak tahu bahwa Esau itu sudah mau berdamai, gitu kan, dia nggak tahu. Itu seperti kita juga, kadang-kadang kita nggak tahu di depan kita Tuhan sudah sediakan hal yang baik, tapi kita nggak sadar itu dan kita nggak mau maju. Karena itu saya katakan kembali, saya ingatkan, jangan berhenti sampai di sini, tapi jangan pula lari, tapi maju terus dan taati firman serta libatkan Tuhan terus menerus. Dan satu lagi yang saya akan bagikan, yang saya percaya akan membuat kita semakin kuat. Melibatkan Tuhan terus menerus itu bicara mengenai ketika kita ingatkan Tuhan bahwa Dia sudah berjanji akan memelihara kita. Dia sudah berjanji akan menolong kita. Dia sudah berjanji akan membela kita. Seperti apa yang dikatakan Ayub. Coba ya kita lihat Kejadian 32. Tadi ayat 11 dikatakan dia lepaskan kiranya aku dari tangan kakakku. Nah ini ya, terus ayat 12 dikatakan begini. Nah ini dia mengingatkan Tuhan. Dia mengingatkan Tuhan akan janji Tuhan kepada Yakub. Bukankah engkau Guru besar Allah, bukankah Allah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Nah ini janji Tuhan kepada mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub, dan dia mengingatkan, Yakub mengingatkan Allah, Tuhan engkau bukankah berjanji pada aku bahwa engkau akan memberikan keturunanku seperti pasir di laut. Ini yang kita pelajari, hikmat yang kita ambil, yang kita pelajari adalah Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mau berdamai dengan masa lalumu, dan engkau mau mendapat kekuatan demi kekuatan setiap hari ketika engkau di dalam masa-masa titik terendah atau bad mood atau masa stuck atau masa ketika engkau jatuh, yaitu ingatkan Tuhan akan janji-janjinya yang mau gak mau juga mengingatkan diri kita sendiri. Perkatakan janji Tuhan itu. Setiap engkau mengingat, setiap engkau merasakan pahitnya masa lalu yang belum sembuh, engkau alami. Ingatkan Tuhan dengan berkata, Tuhan masa depanku penuh harapan seperti janjimu. Mungkin engkau berkata, engkau Tuhan Allah pembelaku. Engkau Tuhan berjanji anak cucuku tidak akan meminta-minta ketika engkau mungkin mengalami kesulitan keuangan. Engkau katakan Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Engkau berjanji anak cucuku tidak akan meminta-minta. Atau engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini berharga di matamu. Aku ini biji matamu. Ingatkan Tuhan. Tanda kutip ingatkan itu maksudnya perkatakan firman, perkatakan janji Tuhan. Dan saya pastikan ketika itu engkau sebutkan satu persatu di masa-masa sulitmu,
karena masa lalu yang mengganggumu, yang belum bisa engkau bangkit karena kepahitan masa lalu, engkau akan mendapat kekuatan demi kekuatan. Karena perkataan Tuhan, itu firman Tuhan dan janji-janjinya itu seperti fajar di pagi hari yang selalu memberikan pengharapan baru. Embun yang menyejukkan, perkataan Tuhan itu mengandung kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya tahu setiap kita mungkin tidak sama. Ada orang yang kuat dan bisa move on dari masa lalunya. Diputus pacar, dibully, disakiti, bahkan diperkosa, dilecehkan atau apa saja. Tapi ada orang-orang yang kuat. Dan kita punya Kristus, kita mau mengambil bagian menjadi orang-orang yang kuat. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita berdamai dengan masa lalu. Saya akan mereview mengingatkan. Berdamai dengan masa lalu, 1, mengalami perjumpaan untuk dipulihkan, perjumpaan dengan Kristus. 2, ketika engkau mau berdamai dengan masa lalu, terima masa lalu, lepaskan bebanmu, terima itu sebagai terima itu sebagai histori. Yang kenyataan tidak bisa disangkali, bukan disangkal. Kita nggak bisa bilang, oh itu tidak terjadi, oh itu bukan, itu nggak terjadi, nggak bisa. Itu memang sudah terjadi. Kita terima, seperti halnya kita menerima kelemahan diri kita sendiri. Kita mengampuni orang yang menyakiti kita dan mengampuni diri kita sendiri juga. Dan berikutnya, untuk berdamai dengan masa lalu, maju terus. Sekalipun maju dengan mencucurkan air mata, tapi terus menabur kebaikan, bahkan kebaikan baik kepada orang yang menyakiti kita. Seperti firman Tuhan, ketika engkau disakiti seseorang, tetaplah berbuat baik, karena itu akan seperti menaruh bara api kepada kepala orang itu. Tetap baik kepada orang itu. Baik kepada siapa saja, menabur kebaikan, tetap bekerja, tetap melayani, tetap mencari Tuhan. Dan mencari Tuhan berarti melibatkan Tuhan terus-menerus. Bahkan ketika masalahmu telah selesai, engkau sudah berdamai dengan masa lalu. Engkau terus datang di hadapan Tuhan karena Dialah sumber kekuatanmu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apakah ada di tengah-tengah kita pada hari ini engkau yang masih tidak bisa move on, tidak bisa maju karena masa lalumu yang menyakitkan. Hari ini firman mengingatkan, ayo lepaskan bebanmu, tanggalkan bebanmu, taruh di bawah kaki Yesus. Dia menyediakan padamu masa depan indah penuh harapan. Saya ajak engkau berdoa. Mari bersama-sama tundukkan kepalamu, Bapak Ibu Saudara yang di rumah dimanapun engkau berada saat ini. Bila hari ini engkau mendengar firman dan engkau tahu bahwa masa lalumu yang kelam menyulitkan engkau untuk bergerak maju. Hari ini firman-Nya mengingatkan, lepaskan pengampunan. Mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri. Terima kenyataan, jangan lari. Libatkan Tuhan terus-menerus. Ingat itu, miliki kerendahan hati, Allah sanggup menolongmu, asalkan engkau mengambil keputusan untuk mau menerima uluran tangan Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini Bapa, untuk anak-anakmu yang saat ini sedang bergumul. Letakkan tanganmu di dada buat engkau yang saat ini bergumul dengan masa lalumu yang tidak menyenangkan. Hamba berdoa untuk setiap orang yang saat ini membutuhkan pertolongan. Lepas dari masa lalu yang kelam, yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Trauma-trauma masa lalu, kesakitan, kepahitan, kebencian masa lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah diputuskan, sudah diletakkan, ditanggalkan di bawah kaki salibmu Yesus. Dan Engkau ambil alih. Engkau bersihkan hati kami, Engkau bersihkan hati anak-anakmu. Biarlah kami bebas menyembah Engkau, bebas mencari Engkau. Karena kami pribadi-pribadi yang sangat diberkati. Tolong kami ya Tuhan, anak-anakmu yang saat ini datang di hadapan-Mu. Mungkin kami menangis, mencucurkan air mata. Engkau menampung air mata kami di atas, di dalam kirbat
emas-Mu Tuhan. Engkau memperhitungkan setiap tetes air mata kami. Dan Engkau berjanji Engkau akan menolong, membela kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, hamba-Mu telah menyelesaikan bagiannya. Mari Roh Kudus ambil alih dan Engkau menyempurnakan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, untuk ibadah PLT hari ini saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa nanti hari Kamis kita ada ibadah VIP. Kalau hari ini kita dilawat Tuhan, izinkan juga Tuhan melawat engkau kembali dalam ibadah VIP, Victory in Prayer pada hari hari Kamis malam, ya. Itu tentang kisah tentang Yakub, tapi ada yang lebih dahsyat lagi kisahnya. Kita akan belajar bersama-sama hari Kamis nanti dalam ibadah Victory in Prayer. Dan kita akan diberi kemenangan melalui doa-doa kita. Lalu hari Jumatnya kita akan ada ibadah sepakat bersama pekerja. Ini adalah ibadah wajib yang harus diikuti oleh semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penata layan, aktivis, penatua dan semua yang melayani di GBI Batu Penjuru dan yang mau melayani GBI Batu Penjuru. Namun tidak menutup kemungkinan dan silahkan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang mau mengikuti ibadah ini, yang belum ingin pelayanan tapi mau mengikuti ibadah ini, pasti engkau akan diberkati. Baiklah, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Pantau terus WA Group Bapak Ibu Saudara untuk perkembangan berita-berita yang akan bersama-sama kita ketahui. Dan mungkin kalau engkau mau memberikan komen, silahkan diberikan komen di kolom komen pada hari ini, atau ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah tengah minggu seperti ini, silakan bertanya di kolom komen di bawah ini. Ya, mari kita akan tutup ibadah ibadah pagi lawatan Tuhan hari ini. Mari tundukkan kepalamu. Bapa di surga, sebelum kami kembali ke dalam aktivitas dan kegiatan kami sepanjang minggu ini, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kami dibekali oleh firman-Mu untuk terus melangkah maju, berdamai dengan masa lalu dan menyongsong hari depan yang penuh dengan damai sejahtera bersama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, dan kami mau tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kedangkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan, pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan serta inspirasi dari Roh Kudus akan menyertai hari-hari hidupmu mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.